Jepang protes keras setelah jet tempur F-15J mereka dikunci radar oleh J-15 Tiongkok dalam insiden paling berbahaya yang pernah terjadi di dekat perairan sensitif Okinawa. Peristiwa tegang yang nyaris memicu konfrontasi militer ini dilaporkan terjadi pada Desember 2025 di zona udara internasional yang berada tidak jauh dari Pulau Okinawa, wilayah yang secara geografis dekat dengan Kepulauan Senkaku yang oleh Tiongkok disebut Diaoyu. Kawasan ini telah lama menjadi titik panas sengketa teritorial antara kedua negara. Insiden penguncian target dengan radar kendali tembakan ini menandai eskalasi berbahaya yang melampaui interaksi patroli udara biasa, membuka risiko salah perhitungan yang dapat berujung pada baku tembak yang tidak diinginkan. Kejadian tersebut sekaligus memperlihatkan betapa rapuhnya batas tak tertulis di Laut Cina Timur. Insiden bermula ketika dua jet tempur F-15J Eagle milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang sedang melakukan patroli udara rutin sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas udara dan maritim Tiongkok di sekitar Okinawa. Di saat yang sama, jet tempur J-15 Tiongkok yang dikenal sebagai Flying Shark kemungkinan tengah menjalankan operasi dari kapal induk PLA Navy dan melakukan manuver agresif ketika berpapasan dengan F-15J. Alih-alih sekadar mengawasi atau membayangi, pesawat Tiongkok itu mendekat dan mengaktifkan radar kendali tembakan, sebuah langkah yang dipandang sangat provokatif dan tidak lazim terhadap pesawat patroli Jepang. Tidak lama setelah insiden terjadi, pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes resmi kepada Tiongkok. Tokyo menilai tindakan penguncian radar oleh J-15 sebagai perilaku yang sangat disesalkan, berbahaya, dan melanggar norma keselamatan penerbangan internasional. Jepang menuntut penjelasan dan meminta Tiongkok menghentikan tindakan yang dapat membahayakan pilot mereka. Protes tersebut menggambarkan betapa seriusnya Jepang memandang ancaman terhadap keselamatan pesawat militernya. Tiongkok menanggapi protes itu dengan bantahan keras. Mereka menolak tuduhan bahwa J-15 mengunci F-15J dan menegaskan bahwa pesawat Tiongkok beroperasi secara sah di wilayah udara yang menurut mereka berada di dekat area kedaulatan Tiongkok. Beijing justru menuduh F-15J Jepang melakukan manuver berbahaya dan mengganggu misi reguler PLA. Dengan membalikkan narasi, Tiongkok ingin menunjukkan bahwa pilotnya bertindak profesional, sementara Jepang dianggap mencoba memperkeruh situasi di Laut Cina Timur. Bagi pilot F-15J, tanda bahaya itu terdeteksi segera melalui perangkat radar warning receiver yang terpasang di kokpit. RWR berfungsi menangkap dan mengidentifikasi pancaran radar yang diarahkan ke pesawat mereka. Ketika J-15 mengaktifkan radar kendali tembakan yang memancarkan energi tinggi secara terarah untuk memperoleh solusi tembak yang presisi, RWR F-15J akan memberikan peringatan visual dan audio yang jelas. Dalam hitungan detik, pilot memahami bahwa pesawat mereka telah menjadi sasaran tembak. Penguncian radar semacam ini merupakan tahap akhir sebelum pelepasan rudal, sehingga setiap pilot memahami betapa seriusnya ancaman tersebut. Sistem F-15J dapat mendeteksi kondisi itu hampir seketika setelah J-15 mengubah mode radar. Secara umum, untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut, pilot F-15J segera melakukan manuver menghindar dengan gerakan cepat dan tajam guna memutus pantulan energi radar musuh. Mereka juga kemungkinan mengeluarkan chaff yang berfungsi mengacaukan sinyal radar dan membantu memecah penguncian, sebuah prosedur standar untuk mengurangi risiko serangan rudal. Tekanan terhadap pilot F-15J semakin besar karena J-15 Tiongkok dipersenjatai dengan rudal udara ke udara yang sangat mumpuni. Untuk pertempuran jarak dekat, pesawat ini membawa rudal PL-8 yang mengandalkan sensor inframerah dan mampu bermanuver dengan agresif. Untuk jarak menengah hingga jauh, J-15 memiliki PL-12 atau versi yang lebih modern PL-15. Rudal PL-15 dikenal menakutkan karena jangkauannya yang sangat luas dan sistem radar aktif pada fase akhir, memungkinkan pilot J-15 menembakkan rudal kemudian bermanuver menjauh. Konfigurasi ini memberi keunggulan besar dalam pertempuran jarak jauh. Di sisi lain, F-15J Jepang, meski berasal dari desain airframe yang lebih tua, tetap menjadi pesawat superioritas udara yang sangat tangguh.
Jet ini telah dimodernisasi oleh Mitsubishi Heavy Industries dengan avionik dan sistem peperangan elektronik terbaru, menjadikannya penempur yang gesit dan andal. Adapun keunggulan J-15 sebagai turunan dari platform Su-33 terletak pada kemampuannya untuk beroperasi dari kapal induk serta menembus area operasi yang jauh. Kedua jet memiliki kekuatan masing-masing sehingga pertemuan keduanya di udara selalu berpotensi menciptakan situasi penuh tekanan. Insiden ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang lebih besar antara Jepang dan Tiongkok, terutama terkait sengketa teritorial dan perebutan pengaruh di sekitar Okinawa dan Kepulauan Senkaku. Penguncian radar terhadap pesawat Jepang menggambarkan peningkatan keberanian operasi militer Tiongkok dan upaya mereka memperluas kehadiran di zona pertahanan udara Jepang. Bagi Jepang, tindakan ini merupakan sinyal peringatan yang sangat serius karena setiap insiden dapat memicu eskalasi yang tidak terduga. Pada akhirnya, insiden radar lock J-15 terhadap F-15J di sekitar Okinawa menjadi pengingat nyata bahwa ketegangan politik di Asia Timur kini berada di titik yang semakin rentan. Kejadian ini tidak hanya memperburuk hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok, tetapi juga menciptakan kekhawatiran bagi sekutu regional seperti Amerika Serikat. Selama sengketa teritorial tetap berlalu dan kedua belah pihak terus meningkatkan operasi militernya di sekitar area yang sama, setiap pertemuan udara akan selalu membawa risiko eskalasi yang dapat mengancam stabilitas kawasan serta keseluruhan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.